Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama, Warta Berita yang disampaikan Kishore Das. Pompeo mengatakan Amerika Serikat bukanlah Republik Pisang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu dengan penggantinya yang ditunjuk Antony Blinken kemarin ketika diplomat top Amerika menolak saran bahwa Amerika Serikat adalah Republik Pisang karena serangan terhadap Kapitol Amerika Serikat. Dia kemudian mengatakan pertemuan itu sangat produktif dan kami akan terus bekerja sama atas nama Amerika selama masa transisi. Pompeo juga mengadakan tweet untuk mengecam komentar dari pejabat asing dan komentator bahwa Amerika Serikat telah kehilangan posisinya untuk membebani demokrasi dan nilai-nilai demokrasi di luar negeri. 5 negara ingin Iran memberikan keadilan atas pesawat yang jatuh. 5 negara yang warganya terbunuh ketika Iran secara tidak sengaja menembak jatuh sebuah pesawat jet Ukraina mengatakan bahwa mereka ingin Iran memberikan keadilan dan memastikan Iran memberikan kompensasi penuh kepada keluarga para korban dan negara-negara yang terkena dampak. Dalam pernyataan bersama yang menandai peringatan 1 tahun kecelakaan penerbangan 752 Ukraine International Airlines, Ukraina, Kanada, Inggris, Afghanistan dan Swedia mengatakan mereka ingin Teheran agar memberikan penjelasan lengkap dan menyeluruh tentang peristiwa dan keputusan yang menyebabkan pesawat mengerikan itu yang jatuh. Penembakan oleh pengawal revolusi Iran terjadi pada malam yang sama. Iran meluncurkan serangan rudal balistik yang mentargetkan tentara Amerika Serikat di Iraq. Tanggapannya terhadap serangan pesawat tak berawak Amerika yang menewaskan Jenderal Penjaga Qasem Soleimani di Baghdad pada 3 Januari tahun lalu. Pesawat itu serang dalam perjalanan ke ibu kota Ukraina, Kiev. Pada awalnya, Iran telah membantah keterlibatannya dalam kecelakaan pesawat itu, tetapi kemudian mengumumkan bahwa militernya telah secara keliru dan tidak sengaja menembak jatuh pesawat jet Ukraina tersebut. Kim Jong-un mengatakan Amerika Serikat adalah musuh terbesar Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan Amerika Serikat adalah musuh terbesar negara bersenjata nuklirnya. Demikian dilaporkan oleh media pemerintah hari ini. Menurut laporan KCNA, Kim mengatakan kegiatan politik luar negeri harus difokuskan dan diarahkan untuk menundukkan musuh terbesar Amerika Serikat dan hambatan utama bagi inovasi pembangunan negara. Kim berkata tidak peduli siapa yang berkuasa di Amerika Serikat, sifat Amerika Serikat yang sebenarnya belum ada komentar langsung dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Kepala Uni Eropah memperingatkan anggota tidak dapat menegosiasikan kesepakatan vaksin terpisah. Presiden Komisi Eropah Ursula von der Leyen mengatakan kemarin bahwa negara-negara anggota Uni Eropah tidak akan diizinkan untuk merundingkan kesepakatan vaksin terpisah dengan perusahaan farmasi sejalan dengan upaya blok itu secara keseluruhan. Dia mengatakan kepada wartawan di markas besar Uni Eropah di Brussels bahwa blok beranggotakan 27 negara itu akan terus bekerja sebagai satu kesatuan untuk mengamankan dosis vaksin dari pemasok. Komentar von der Leyen muncul di tengah laporan bahwa beberapa negara Uni Eropah telah mencoba untuk mendapatkan kesepakatan terpisah dengan produsen vaksin. Ursula von der Leyen telah mengumumkan Komisi Eropah, cabang eksekutif Uni Eropah telah mencapai kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk 300 juta dosis tambahan vaksin COVID-19 mereka. Langkah itu memungkinkan pemerintah Uni Eropah untuk menggandakan pesanan mereka dari Pfizer menjadi 600 juta dosis karena blok itu berlomba untuk menyuntik 450 juta orangnya. Kongo membebaskan tentara yang terkait dengan pembunuhan Laurent Kabila. 23 tentara yang dituduh berada di belakang pembunuhan mantan Presiden Republik Demokratik Kongo telah dibebaskan setelah menghabiskan hampir 2 dekade di belakang jeruji besi. Laurent Kabila ditembak mati oleh seorang pengawal pada tahun 2001.
pengadilan militer yang diikuti oleh puluhan tentara yang dipenjara, termasuk Kolonel Eddie Capen, asisten pribadinya. Pembebasan tentara tersebut mengikuti pengampunan yang dikeluarkan oleh Presiden Felix Tshisekedi yang mengambil alih dari Joseph Kabila, putra mendiang presiden 2 tahun yang lalu. Kabila berulang kali menolak seruan untuk mengampuni para tahanan, 11 di antaranya meninggal saat dalam tahanan. Tshisekedi mengakhiri koalisinya dengan partai Kabila yang memegang mayoritas di parlimen setelah ketegangan bertahun-tahun. Presiden saat ini sedang mencari mitra koalisi baru yang akan memberinya mayoritas di parlimen. Twitter secara permanen menangguhkan akun Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah ditangguhkan secara permanen dari Twitter karena risiko memicu kekerasan lebih lanjut, demikian kata perusahaan itu. Twitter mengatakan keputusan itu diambil setelah meninjau tweet terbaru dari akun @RealDonaldTrump. Itu terjadi di tengah pembersihan Big Tech dari platform online yang digunakan oleh Trump dan pendukungnya. Beberapa anggota parlemen dan selebriti telah menyerukan selama bertahun-tahun di Twitter untuk melarang Trump sama sekali. Mantan ibu negara Michelle Obama men-tweet bahwa perusahaan raksasa Silicon Valley harus berhenti mengaktifkan perilaku mengerikan Trump dan secara permanen mengusirnya. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menunjuk 2 orang India Amerika di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Di Amerika Serikat, Presiden terpilih Joe Biden telah menunjuk 2 orang asal keturunan India warga Amerika ke Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Biden menunjuk Sumona Guha dari seorang Indi asal keturunan India warga Amerika sebagai Direktur Senior untuk Asia Selatan dan Tarun Chhabra sebagai Direktur Senior untuk Teknologi dan Keamanan Nasional. Sumona Guha adalah salah seorang ketua kelompok kerja kebijakan politik luar negeri Asia Selatan selama kampanye Biden-Harris. Selama pemerintahan Obama-Biden, dia adalah penasihat khusus untuk urusan keamanan nasional untuk wakil presiden Biden. Tarun Chhabra telah ditunjuk sebagai Direktur Senior Teknologi dan Keamanan Nasional. Chhabra juga pernah menjabat sebagai staf Dewan Keamanan Nasional sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Direktur Masalah Hak-Hak Asasi Manusia dan Keamanan Nasional selama pemerintahan Obama-Biden. Biden juga menunjuk Santi Kalathil sebagai Koordinator Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Dewan Keamanan Nasionalnya. Dia saat ini adalah Direktur Senior Forum Internasional untuk Studi Demokrasi di National Endowment for Democracy. Tidak ada perkembangan positif tentang kembalinya mahasiswa India ke China, masa depan Kabul dengan kehilangan 1 tahun. Kedutaan Besar India di Beijing mengatakan bahwa tidak ada perkembangan positif mengenai kembalinya mahasiswa India yang terdaftar di Universitas China untuk melanjutkan studi mereka. Dengan 1 tahun berlalu untuk mengantisipasi mendapatkan izin kembali ke China untuk melanjutkan studi mereka, ribuan mahasiswa India tidak memiliki pilihan lain selain studi online yang sulit khususnya di bidang kedokteran. Lebih dari 23.000 orang mahasiswa India yang melanjutkan studi mereka yang lebih tinggi di China, sebagian besar di kursus kedokteran, berada di bawah tekanan luar biasa karena mereka telah kehilangan 1 tahun yang berharga menghadapi masa depan yang suram sekarang. Pihak berwenang China telah berulang kali menyarankan bahwa pembatasan COVID-19 yang diberlakukan sepertinya tidak akan dilonggarkan dalam beberapa bulan mendatang dan siswa harus diberitahu, demikian kata pernyataan yang dirilis oleh Kedutaan Besar India pada hari Jumat. Kedutaan menyarankan mahasiswa India yang terdaftar di Universitas Tiongkok untuk memperhatikan pembatasan oleh Tiongkok dan membuat pengaturan yang sesuai untuk melanjutkan pendidikan mereka. Mereka juga harus tetap berhubungan dengan universitas masing-masing, demikian dikatakan dalam pernyataan itu. Dengan kebangkitan kasus COVID-19 di China, pihak berwenang semakin memperkuat kontrol epidemi dan pembatasan perjalanan dan masuk ke China. New Delhi mengatakan organisasi teror yang dilarang oleh PBB sebagai proksi bagi pemerintah Pakistan untuk menjalankan agenda anti-India. India telah mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang entitas dan teroris yang ditunjuk bertindak sebagai proksi bagi pemerintah Pakistan untuk menjalankan agenda anti-India.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan ini adalah tugas masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban Pakistan dan memastikan dan menjamin bahawa mereka mengambil tindakan yang kredibel terhadap kelompok teror, infrastruktur teror dan teroris individu. Mengenai pertanyaan tentang hukuman penjara 15 tahun Pengadilan Pakistan untuk teroris Lashkar-e-Toiba Zakir Rahman Lakhvi, Srivastava mengatakan waktu tindakan ini jelas menunjukkan niat untuk menyampaikan rasa kepatuhan menjelang pertemuan Asia Pasifik dari kelompok kerja bersama APJG dan berikutnya. Rapat Pleno Financial Action Task Force FATF bulan depan, dia mengatakan sudah menjadi rutinitas bagi Pakistan untuk melakukan tindakan lucu seperti itu sebelum pertemuan penting. Mengenai pertanyaan di Komite Sanksi Taliban Dewan Keamanan PBB, jurubicara Kementerian Luar Negeri India mengatakan India memulai masa jabatan 2 tahun di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap pada awal bulan ini. Dia mengatakan selama masa jabatan, India akan dipandu oleh komitmen untuk mempromosikan solusi penyelesaian yang bertanggungjawab dan inklusif untuk perdamaian dan keamanan internasional, orientasi baru untuk sistem multilateral yang direformasi dan pandangan dunia yang berlabuh dalam ethos kami, iaitu Vasudhaiv Kutumbakam. Penasihat Presiden Perancis bertemu Perdana Menteri Modi dan membahas masalah bilateral dan global. Penasihat diplomatik untuk Presiden Perancis Emmanuel Bon kemarin mengunjungi Perdana Menteri Narendra Modi dan membahas berbagai masalah bilateral dan global. Dalam sebuah tweet, Narendra Modi mengatakan dia melakukan pertemuan yang produktif dengan Bon. Modi mengungkapkan kegembiraannya atas kemajuan dalam kemitraan strategis India-Perancis, kekuatan untuk kebaikan global di dunia pasca COVID. Perdana Menteri menyatakan kepuasannya atas kemajuan yang telah dicapai antara kedua negara dalam aspek-aspek utama kemitraan strategis India-Perancis, termasuk kontra-terorisme, keamanan dunia maya, pertahanan dan kerjasama strategis. Bonne juga memberi pengarahan kepada Perdana Menteri tentang kerjasama India-Perancis dalam berbagai masalah regional maupun global, termasuk kerjasama maritim dan multilateral. Sebelumnya, India dan Perancis menggelar dialog strategis tahunan kemarin di New Delhi. Kedua belah pihak mengadakan diskusi tentang berbagai masalah bilateral maupun global yang luas. Perdana Menteri Modi mendorong kaum muda untuk menggunakan teknologi guna memajukan kebanggaan dan budaya India di seluruh dunia. Perdana Menteri Narendra Modi mendesak kaum muda untuk menggunakan teknologi untuk memajukan kebanggaan dan budaya India di seluruh dunia, menyikapi konvensi Pravasi Bharatiya Divas ke-16 melalui mode virtual hari ini. Modi mengatakan saat ini internet telah menghubungkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, tetapi hati kita terhubung dengan rasa cinta timbal balik kita terhadap negara. Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang India yang menetap di luar negeri telah memperkuat identitasnya dengan menunjukkan komitmennya untuk kemajuan masyarakat. Perdana Menteri mengatakan hari ini India menggunakan teknologi untuk memberantas korupsi dan berjuta-jutaan rupiah langsung ditransfer ke rekening bank penerima. Dia berkata saat ini program luar angkasa India dan ekosistem permulaan pajak adalah pemimpin di ranah global. Modi mengatakan bahkan selama COVID, beberapa teknologi unicorn baru dan startup dimulai dari India. Perdana Menteri mengatakan hari ini ketika negara sedang bekerja untuk membangun Atmanirbhar Bharat, orang-orang NRI itu akan memainkan peranan penting dalam memperkuat brand India. Ia mengatakan bila Pravasi Bharatiya Divas menggunakan produk made in India, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut di seluruh dunia. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Atrositas terhadap kaum minoritas di Pakistan berjalan terus tanpa hentinya. Kekejaman dan diskriminasi terhadap minoritas di Pakistan terus berlanjut. Ini telah dimulai segera setelah Pakistan muncul pada tahun 1947 tetapi semakin intensif selama tahun 80-an abad yang lalu. Awalnya, kekejaman sebagian besar terbatas pada umat Hindu, Sikh, Buddha, Jain dan Kristen, tetapi kemudian ini meluas ke Shia, Ahmadiyah, Muzahir,
Muhajir, Hazara, Saraikis dan sekte dan kelompok serupa lainnya yang tinggal di berbagai bahagian Pakistan. Kekejaman dan diskriminasi ini mengambil bentuk penculikan, pembunuhan massal, perpindahan agama, ancaman kekerasan, pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan atas tuduhan penistaan agama. Kekuatan pendorong di balik kekejaman terhadap minoritas ini umumnya berorientasi pada keyakinan ideologis. Jika Ahmadiyah telah dinyatakan bidah, ada perpecahan agama yang dalam antara mayoritas penduduk Sunni di Pakistan dan minoritas Syiah. Dalam insiden terakhir dari kekejaman yang terus berlanjut, 11 penambang batubara Hazara di Balochistan diidentifikasi dan diculik oleh teroris dan kemudian dibunuh. Di Pakistan, orang Hazara kebanyakan tinggal di Provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Negara Islam atau ISI telah mengklaim bertanggungjawab atas tindakan pengkhianat ini. Di Pakistan, Hazara dicurigai setia kepada Iran karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Syiah. Insiden tersebut kembali menarik perhatian komunitas dunia dan telah dikutuk secara global. Ribuan orang Hazara telah terbunuh di Pakistan dalam kekejaman yang berulang dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, tidak ada yang pernah dituntut atas kejahatan yang terus-menerus di Pakistan ini. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan dia tidak dapat mengunjungi anggota kaum Hazara yang menolak untuk menguburkan 11 orang buruh tambang yang tewas. Protes terhadap pembunuhan telah menyebar ke bahagian lain Pakistan. Imran Khan telah mendesak para anggota komunitas Syiah Hazara Balochistan untuk menguburkan mayat para penambang di ladang batubara Mach. Dia berjanji untuk mengunjungi keluarga yang terkena dampak segera. Namun, kepastiannya tidak membantu dan para unjuk rasa yang dipimpin oleh kelompok bernama Majlisi Wahadat-i-Muslimin. Pemblokiran jalan telah diberlakukan di Karachi dan kota-kota lain seperti Quetta karena protes terus berlanjut. Pihak berwenang Pakistan telah meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh Syiah. Majlisi Wahadat-i-Muslimin bersikeras bahawa Imran Khan harus mengunjungi Quetta di mana mayat ditempatkan. Tempat-tempat itu menjadi pusat protes. MWM menginginkan jaminan tertulis untuk keselamatan kaum Hazara. Organisasi itu mengancam akan melebarkan protes ke kota-kota lain di Pakistan. Langkah tersebut tidak memberikan pertanda baik bagi pemerintah Pakistan Tehreek-e-Insaf yang dipimpin oleh Imran Khan yang sudah menghadapi kritik dari oposisi gabungan Pakistan. Sejumlah organisasi Syiah juga melakukan protes di seluruh Pakistan. Mereka juga menuntut tindakan yang akan menjamin keselamatan mereka. Itu adalah serangan besar pertama di masyarakat Hazara sejak bulan April tahun 2020 ketika bom bunuh diri di pasar Quetta menewaskan 18 orang, kebanyakan orang Hazara. Telah terjadi banyak serangan terhadap komunitas Hazara oleh berbagai kelompok militan meskipun ISIS telah mengklaim bertanggungjawab atas serangan terbaru tersebut. Taliban dan kelompok ekstremis Sunni lainnya terutama Lashkar-e-Zangwi telah melakukan serangan terhadap komunitas tersebut di masa lalu. Pada tahun 2013, 3 orang pengebom menewaskan lebih dari 200 orang di lingkungan Hazara di Quetta. Berbagai kelompok advokasi seperti Jaringan Internasional Rakyat Hazara telah dibentuk untuk mempublikasikan situasi dan mempromosikan penentangan terhadap serangan tersebut. Diaspora Hazara di Australia, Eropah Barat dan Amerika Utara juga bergabung dalam protes ini secara online. Haji Muhammad Mohaqqiq, yaitu pemimpin kaum Hazara di Afghanistan, juga telah menyatakan solidaritasnya dengan Hazara dari Quetta. Penganiayaan yang dilakukan terhadap orang Hazara telah didokumentasikan oleh banyak organisasi internasional. Situasinya begitu buruk sehingga Hazara meminta pemerintah Pakistan agar mengerahkan tentara di Quetta untuk memberi mereka perlindungan. Banyak orang Hazara menuntut agar tentara Pakistan menguasai Provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Ini adalah saat yang tepat bagi Perdana Menteri Pakistan Imran Khan agar memenuhi janjinya untuk mewujudkan Naya Pakistan. Bagaimana perkembangannya, nampaknya tidak ada yang baru
dalam skema hal-hal yang dikatakan Imran Khan yang akan dia ubah. Sekian sudah pendengar komentar dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini dari media sosial.